Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat datang di Apotek Kompa. Kenalkan, saya apoteker yang bertugas di hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya kesini mau menebus resep Mas. Jadi di sini Mbak diresepkan obat salbutamol pentoline. Harganya itu 150, apakah Mbak mau? Iya boleh deh Mas. Oh iya, sebelumnya apakah Mbak sudah pernah menggunakan obat ini? Belum pernah. Oke. Kalau belum pernah, apakah saya bisa minta waktu Mbak untuk melakukan konseling terkait cara penggunaan obat ini? Kira-kira berapa lama ya Mas? 5-10 menit aja Mbak, apakah bisa? Bisa. Oke, boleh. Jadi ini Mbak boleh langsung dikasih dulu, setelah itu baru bisa ke ruangan konselingnya ya Pak. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Ini Mas. Ini kita pamornya. Iya. Nih untuk uangnya. Makasih Mas. Assalamualaikum, permisi Mas. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak. Makasih Mas. Izin memperkenalkan diri kembali ya Mbak. Jadi saya apoteker yang bertugas di apotek ini. Kemudian boleh minta nomornya yang bisa dihubungi. Nomor saya 08 22 8969. Baik, saya izin menjelaskan dulu ya Mbak tujuan dilakukan konseling ini. Jadi tujuan dilakukan konseling ini itu untuk diharapkan setelah konseling ini Mbak bisa menggunakan obatnya itu dengan baik dan benar. Kemudian juga untuk meningkatkan pengetahuan Mbak tentang obat yang Mbak gunakan agar Mbak lebih disiplin dan patuh dalam pengobatan Mbak. Baik Mas. Kalau boleh tahu sesaknya udah berapa lama ya Mbak? Untuk sesaknya sih udah 3 hari lalu Mas, cuman saya baru cek ke dokternya kemarin. Ada punya riwayat alergi? Nggak punya sih Mas. Terus apakah keluarga Mbaknya ada yang punya riwayat asma? Ya ada, ayah saya sendiri Mas. Kemudian keseharian Mbaknya bagaimana? Saya ini mahasiswa Mas, jadi saya itu biasanya kalau ke kampus itu sering pakai motor gitu setiap harinya. Baik, kemudian terkait resepnya, apakah dokter sudah menjelaskan tentang obatnya? Sudah, untuk obat itu untuk mengatasi rasa sesak nafas Mas. Oke. Lalu untuk cara penggunaannya apakah sudah dijelasin juga? Dokternya cuma bilang kalau misalkan inhalernya itu dihirup melalui mulut apabila sesak. Baik Mbak, mungkin saya mau menjelaskan dulu apa itu asma. Jadi asma itu terjadi karena ada peradangan di saluran nafas sehingga terjadi penyempitan saluran nafas. Nah biasanya ada pemicunya, biasa seperti debu, asap rokok maupun alergi. Nah gejala yang ditimbulkan biasanya itu seperti sesak nafas, nyeri, bahkan seperti nafas berbunyi. Nah di sini Mbak diresepkan obat salbutamol pentoline inhaler. Nah ini obatnya Mbak. Nah obat ini untuk melegakan nafas Mbak apabila terjadi sesak. Penggunaannya itu 1-3 kali sehari. Nah jadi di sini saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Jadi mohon untuk diperhatikan secara seksama ya Mbak. Baik Mas. Nah kurang lebih alatnya bentuknya seperti ini Mbak. Jadi pertama-tama sebelum digunakan pastikan tangkapannya bersih. Jadi cuci tangan dulu. Kemudian ini ada bentuknya, boleh dibuka. Setelah itu dikocok secara vertikal seperti ini 3-4 kali. Kemudian untuk memastikan alatnya ini berfungsi dengan baik, bisa Mbak arahkan ke udara seperti ini. Kemudian ditekan seperti ini. Nah kalau seperti itu berarti alatnya berfungsi dengan baik. Kemudian sebelum digunakan pastikan posisi Mbaknya itu tegak seperti ini. Kemudian dagunya terangkat sedikit, lalu tarik nafasnya dalam, kemudian hembuskan. Nah kemudian morfisnya dimasukkan di antara gigi atas dan gigi bawah, tapi jangan digigit ya Mbak. Lalu bibirnya bisa diketupkan. Lalu di sini ada koordinasi geraknya Mbak. Setelah dimasukkan di antara gigi atas dan gigi bawah, lalu diketupkan bibirnya, ditekan alatnya, dan dihirup sekuat mungkin. Nah kemudian dilepas alatnya, ditahan nafasnya 5-10 detik. Kemudian bisa boleh bernapas seperti biasa. Nah, setelah pemakaian dipastikan Mbak berkumur-kumur.
karena ada efek samping obatnya, yaitu bisa menimbulkan bercak putih di sekitaran mulut dan bisa menyebabkan sariawan. Nah, untuk pembersihan alatnya setelah digunakan bisa dibersihkan bagian modisnya dengan tisu kering. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Mbak? Saya kira cukup jelas, Mas. Oke, kalau itu apakah Mbak berkenan untuk menjelaskan penjelasan saya tadi? Iya boleh Mas, untuk cara penggunaannya pertama saya pastikan tangan saya terlebih dahulu bersih. Dengan cara mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan. Kemudian ambil alatnya, kemudian saya kocok 3-4 kali. Kemudian saya buka penutup obat atau inhalernya. Lalu sebelum saya gunakan, saya pastikan terlebih dahulu apakah inhalernya itu dapat digunakan. Yaitu dengan cara menyemprotkannya seperti ini, Mas. Nah, kemudian setelah itu baru saya bisa gunakan alatnya. Terus saya letakkan di atas di mulut saya. Sebelum itu pastikan keadaan tubuh saya itu tegak. Lalu dagu saya dinaikkan ke atas sedikit. Kemudian letakkan inhalernya di atas gigi atas dan gigi bawah. Kemudian tarik nafas terlebih dahulu. Lalu dimasukin inhalernya. Lalu dihirup. Kemudian tahan nafas 5-10 detik. Lalu hembuskan, lalu bisa bernafas dengan normal. Kemudian saya tutup inhalernya. Sebelum itu saya bersihkan dulu inhalernya dengan tisu kering. Lalu jangan lupa berkumur-kumur setelah penggunaannya untuk menghindari efek sampingnya. Itu Mas. Baik. Ya. Sudah jelas ya Mbak cara penggunaannya? Sudah Mas. Oke, jadi sini juga saya mau menjelaskan agar untuk menghindari kayak asma banyak kambuh bisa menghindari pemicunya. Seperti kalau misalnya banyak mengendarai motor atau keluar rumah disarankan pakai masker. Kemudian tadi kan kakak Mbak juga merokok ya. Nah, hindari asap rokoknya. Kemudian saya juga sarankan untuk mengganti spray atau sarung mantannya itu setidaknya 1 kali seminggu. Ya. Lalu untuk penyimpanan obatnya sendiri, Mbak bisa simpan di suhu ruang. Misal kalau di rumah ada kotak obat, bisa disimpan di situ. Intinya jangan sampai terkena sinar matahari. Lalu di sini juga ada brosurnya Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak lupa cara penggunaannya atau ingin baca-baca, bisa Mbak baca di sini. Kemudian kalau misal dalam jangka waktu 3 hari penggunaan obat ini Mbak masih merasa sesak, Mbak bisa langsung hubungi dokter. Atau nanti saya kasih nomor apotek untuk Mbak hubungi kalau misal ada yang mau ditanyakan. Sampai sini paham Mbak? Paham. Oke, mungkin itu informasi yang saya mungkin itu informasi yang saya jelaskan. Misal nanti mau ditanyakan bisa hubungi ya Mbak? Ya. Mas, terima kasih untuk hasilnya. Ya,